Salam dan selamat siang. Yang terhormat kepada Bapak dosen Ahmad Safruddin MA selaku dosen pengampu mata kuliah Demokrasi dan HAM. Terima kasih Bapak sudah memberikan ruang dan waktu kepada saya untuk menjelaskan terkait tugas yang Bapak kasih. Yang pertama, teori lahirnya hak asasi manusia. Yang kedua, sejarah perkembangan hak asasi manusia di dunia. Yang ketiga, sejarah perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. Dan yang keempat, generasi hak asasi manusia. Sebelum saya menjelaskan satu persatu, maka saya perlu memperkenalkan nama. Perkenalkan, nama lengkap saya Daud Darwala dengan NIM 2003040 dari kelas A Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, program studi Ilmu Politik. Teori lahirnya hak asasi manusia. Teori yang pertama, penganut pandangan hukum alam. Pemikiran John Locke. Penganut pandangan ini mengatakan bahwa hak asasi manusia merupakan hak kodrati. Sejak manusia lahir memiliki kebebasan penuh dan sempurna. Semua individu dikaruniai oleh alam hak yang inheren atas kehidupan, kebebasan dan harta yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dipindahkan atau dicabut oleh negara. Hak-hak ini sifatnya kodrati, diantaranya adalah: yang pertama, kodratlah yang menciptakan dan mengilmahi akal budi dan pendapat manusia. Yang kedua, setiap orang dilahirkan dengan hak kodrati. Yang ketiga, hak kodrati itu dimiliki manusia dalam keadaan dunia. Teori yang kedua, penganut pandangan positivisme hukum, John Austin. Positivisme adalah aliran filsafat yang mengatakan bahwa pengetahuan sejati berasal dari data-data atau fakta-fakta dalam pandangan indrawi. Filsafat ini mengabaikan pertanyaan apa yang tersembunyi di belakang sebuah fakta. Paham ini pendapat hak asasi manusia bukan bawaan kodrat manusia seperti ajaran hukum alam, tetapi setiap hak warga negara bersumber dari negara atau negaralah yang menetapkan apa yang merupakan hak. Teori yang ketiga, penganut pandangan sosialisme Marxisme. Ajaran Marx menekankan pada masyarakat atau kelompok, sedangkan individu subordinat terhadap masyarakat dan kelompok. Sosialisme sebagai ajaran atau paham kenegaraan yang berusaha supaya harta benda, industri dan perusahaan milik negara. Penganut pandangan sosialisme Marxisme. Marx menolak negara mewakili seluruh kepentingan masyarakat, namun negara dikuasai oleh segelintir dan akan berpihak kepada kelas atas. Tindakan negara selalu menguntungkan kelas atas. Penganut pandangan sosialisme Marxisme. Menurut Marx, dasar manusia adalah landasan di mana berbagai bentuk kesadaran dibangun. Di antaranya, yang pertama, dengan sistem hubungan ekonomi. Pada hubungan ini timbul suatu kekuatan politik yang berfungsi untuk mengkonsolidasi dan melindungi landasan ekonomi yang akhirnya melahirkan ideologi yang bertujuan untuk kesejahteraan. Dalam pandangan ini bahwa hak asasi manusia bukan kodrat manusia seperti ajaran hukum alam, tetapi setiap hak bersumber dari negara, sama dengan penganut positivisme hukum. Soal yang kedua, sejarah perkembangan hak asasi manusia di dunia. Hak asasi manusia di Yunani. Tokoh Yunani abad ke-6 sebelum Masehi menganjurkan
untuk diadakan perubahan dan pembaharuan dengan membuat undang-undang agar para budak diberi kemerdekaan, kemudian membentuk badan keadilan yang disebut Heliasa dan majelis rakyat yang disebut Ecelesia. Sokrates 470 sampai 399 sebelum Masehi dan muridnya Plato 420 sampai 348 yang menganjurkan masyarakat untuk melakukan sosial kontrol kepada pemerintah yang zalim dan tidak mengakui nilai-nilai keadilan dan kebenaran. Menurut Sokrates, tugas negara adalah menciptakan hukum yang harus dilakukan oleh para pemimpin yang dipilih secara seksama oleh rakyat. Aristoteles juga beranggapan bahwa negara itu dimaksudkan untuk kepentingan warga negaranya supaya mereka hidup baik dan bahagia. Hak asasi manusia di Romawi. Kodifikasi hukum yang pertama yakni Undang-Undang 12 Meja tahun 450 sebelum Masehi. Tiap-tiap meja mengatur niaslah tertentu, misalnya jual beli, perkawinan, warisan dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk adanya jaminan kepastian hukum dalam masyarakat. Kodifikasi hukum yang kedua dilakukan oleh Kaisar Justinianus 527 sampai 565 sesudah Masehi yang terkenal dengan Corpus Juris Civilis yang terdiri dari 4 buku yang merupakan cikal bakal kitab undang-undang hukum perdata. Konsep hukum Romawi yang kemudian dikembangkan pada masa pencerahan atau pembaharuan. Pemikiran hukum teokratis terjadi pada abad 5 sampai abad 15 pertengahan. Pada saat ini hukum agama Kristen adalah hukum negara, sehingga negara berdasarkan ratio Tuhan, bukan berdasarkan ratio manusia. Pada era ini terjadi pergelokan di kaum bangsawan dan gereja yang kemudian lahirnya Magna Carta 15 Juli 1215. Sejarah perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. Hak asasi manusia sebelum kemerdekaan. Pemikiran hak asasi manusia sebelum kemerdekaan dapat ditemukan pada yang pertama, budi utama adanya kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat melalui petisi kepada pemerintah kolonial atau surat kabar 22 desa. Yang kedua, Perhimpunan Indonesia menitik beratkan pada hak menentukan nasib sendiri. Yang ketiga, Syarikat Islam menekankan pada usaha-usaha untuk memperoleh penghidupan yang layak dan bebas dari penindasan dan diskriminasi. Yang keempat, Partai Komunis Indonesia menekankan pada hak-hak bersifat sosial dan menyentuh isu-isu berkenaan alat produksi. Yang kelima, Indescepart adalah pemikiran untuk mendapatkan kemerdekaan. Pemikiran hak. Yang keenam, Partai Nasional Indonesia mengedepankan untuk mendapatkan kemerdekaan. Yang ketujuh, Organisasi Pendidikan Nasional menekankan pada hak politik untuk mengeluarkan pendapat, hak untuk menetapkan nasib sendiri, berserikat dan berkumpul, dan persamaan hukum. Yang kedelapan, termasuk dalam sidang BPUPKI
persamaan kedudukan di muka hukum, penghidupan yang layak, pemeluk agama bersifat dan berkumpul dan menyuarakan pendapat. Periode setelah kemerdekaan, hak merdeka, kebebasan untuk berserikat, menyampaikan pendapat di muka parlemen. Secara khusus pada maklumat pemerintah tanggal 1 dan 3 November 1945. Maklumat pemerintah 1 November 1945 yang pertama, mendirikan partai-partai politik yang bertujuan memperkuat perjuangan, mempertahankan kemerdekaan dan menjamin keamanan masyarakat. Yang kedua, pemerintah menyukai timbulnya partai-partai politik karena dengan adanya partai-partai itulah dapat dipimpin ke jalan yang teratur segala aliran paham yang ada dalam masyarakat. Yang ketiga, pemerintah berharap supaya partai-partai politik itu telah tersusun sebelum dilangsungkannya pemilihan anggota Badan-Badan Perwakilan Rakyat pada bulan Januari 1946. Dan soal yang terakhir, generasi hak asasi manusia. Generasi hak asasi manusia pertama oleh Karel Vasak, lahir dari refleksi abad 17 dan 18. Hak yang dilahirkan pertama adalah hak sipil dan militer atau sipil. Di antaranya adalah hak hidup, keutuhan jasmani, hak kebebasan bergerak, hak suaka dari penindasan, hak perlindungan dari hak milik, kebebasan berpikir, beragama, dan berkeyakinan, kebebasan untuk berkumpul dan menyatakan pikiran, hak bebas dari penahanan dan penangkapan sewenang-wenang, hak bebas dari penyiksaan, hak bebas dari hukum yang berlaku, dan hak mendapatkan proses peradilan yang adil. Generasi hak asasi manusia kedua oleh Karel Vasak. Hak yang dilahirkan generasi kedua adalah hak persamaan di bidang hak ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam generasi ini lahir dari tuntutan kepada negara untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Di antaranya hak atas pekerjaan dan upah yang layak, hak atas jaminan sosial, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas pangan, hak atas perumahan, hak atas tanah, dan hak atas lingkungan yang sehat. Generasi yang ketiga oleh Karel Vasak. Hak yang dilahirkan pada generasi ini adalah hak persaudaraan atas tuntutan hak solidaritas dan hak bersama. Generasi ini muncul dari negara berkembang atas hak pembangunan, hak atas perdamaian, hak atas sumber daya alam sendiri, hak atas lingkungan yang baik, hak atas warisan budaya sendiri.